Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan nikmat pada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka kegiatan observasi kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk kegiatan observasi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas yang dilakukan secara videonya. Lanjut. Ini RHK saya sebagai kepala sekolah adalah memandu perencanaan pembelajaran di SD 14 Kota Baru tahun pelajaran 2024-2025. Apa dasar kita melaksanakan observasi ini pada siang hari ini ya Bapak Ibu adalah yang pertama adalah yaitu pelaksanaan dari kinerja kepala sekolah sebagai pemandu pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Artinya Bapak Ibu, kepala sekolah dalam mengisi kinerja sebagai kepala sekolah dalam PMM itu diberikan RHK, yaitu memandu pembelajaran atau proses pembelajaran di sekolah. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Kemudian yang keduanya yaitu kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Artinya Bapak Ibu, kepala sekolah harus mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kemudian kepala sekolah adalah sebagai supervisornya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua adalah pemimpin pembelajaran. Artinya selama Bapak Ibu mengadakan proses pembelajaran dalam kelas itu kepala sekolah adalah sebagai pemimpinnya. Keberhasilan Bapak Ibu adalah keberhasilan dari kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang bermutu, efisien dan efektif. Inilah sebagai dasar fundamentalnya kegiatan observasi ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang bermutu, efisien dan efektif. Apa dasarnya Bapak Ibu? Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita ini nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana trik dan cara kita, bagaimana pembelajaran kita ini jadi bermutu. Jadi dengan kata lain, selama ini pembelajaran kita bukan lagi bermutu, tapi kita salah satunya adalah peningkatan mutu dari pembelajaran kita yang dilaksanakan di kelas masing-masing. Apa dasarnya yang menjadi observasi kita pada siang hari ini Bapak Ibu adalah rapor pendidikan kita. Rapor pendidikan kita di tahun 2020-23. Dari mana asal sumber data dari rapor pendidikan kita? Yang pertama adalah Dapodi kita. Di sana terdapat ada PTK, siswa, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer bagi kelas 5 atau yang disebut dengan ANBK. Jadi anak-anak kita kelas 5 tahun kemarin ikut asesmen. Kemudian ada survei lingkungan belajar dari anak-anak kita. Itu hasilnya adalah ke rapor pendidikan kita di SD 14
foto baru. Kemudian yang berikutnya adalah survei lingkungan dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SD 14, foto baru. Itulah menjadi sumber dari hasil rapor pendidikan kita tahun 2023. Dasar itulah yang akan kita tingkatkan dari dasar rapor kita 2023 ini. Itu yang akan kita tingkatkan di tahun 2024 atau di tahun pelajaran 2024-2025. Oke, next kita lihat rapor pendidikan kita. Bukan yang ini bentuk dari download rapor kita Bapak Ibu, yang ringkasan rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu, ini adalah hasil dari rapor pendidikan kita di tahun 2023. Ini situasi satuan pendidikan kita. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Alhamdulillah dalam rapor pendidikan kita ini ada warnanya, ada 4, ada biru, ada hijau, ada kuning, dan ada merah. Kemudian yang literasi kita sudah berwarna hijau. Di sana tercantum 13,34 dari tahun kemarin, turun Bu ya. Tapi kita alhamdulillah masih dalam warna hijau. Kemudian di kemampuan numerasi kita masih berwarna kuning. Ya. Kemudian karakter kita baik. Kemudian ada di bawahnya lagi semua lagi. Ini iklim keamanan satwa pendidikan kita baik, berwarna hijau. Kemudian iklim pendidikan kita baik, berwarna hijau. Kemudian yang kuning satu lagi adalah kualitas pembelajaran sedang. Ya, capaian kita turun dari 5,5 dari tahun 2023. Yuk kita lihat apa arti capaian kita. Kita lihat dulu. Apa arti capaian kita di yang ini? Nah ini Bapak. Kualitas pembelajaran adalah tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana cara mengukurnya? Sangatnya. Apa artinya? Itu sedang artinya. Ya, lanjut ditutup ya. Oke, lanjut ke PPT dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kesimpulannya dari rapor pendidikan kita ada 2 hal yang masih berwarna kuning. Yang pertama adalah kemampuan numerasi, yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Ini dasar kita yang tahun sekarang yang akan kita perbaiki. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana kita meningkatkan kemampuan numerasi. Kalau saya pikir Bapak Ibu ini adalah saling berkaitan antara kualitas pembelajaran dengan kemampuan numerasi. Kalau kita sudah memperbaiki kualitas pembelajaran, apapun kemampuan literasi, kemampuan numerasi kita pasti akan meningkat. Jadi ini sebenarnya akar yang harus kita perbaiki di tahun sekarang. Ya, artinya Bapak Ibu, kualitas pembelajaran kita di bawah standar ini yang akan kita tingkatkan dan akan kita diskusikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan ide-idenya bagaimana cara atau trik kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi. Kalau kita lihat indikator di kemampuan numerasi kemarin yaitu terjadi kekurangan pada pengukuran geometri. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita lemah dalam pengukuran geometri. Apa itu geometri? Adalah pengukuran pada bidang bangun datar dan bangun ruang. Ini akan kita ciptakan nanti, kita upayakan pada semester ini dan semester 2. Bagaimana trik kita, anak-anak kita bisa meningkatkan kemampuannya di bidang geometri. Baik Pak Ibu, pada siaran ini silakan kita diskusikan permasalahan yang 2 ini. Kalau ada usul, silakan bagaimana trik kita bersama di sekolah ini
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja bagaimana cara kita di satuan pendidikan kita yang akan kita laksanakan. Oke, silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja. Silakan Pak Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, untuk bisa memandu kita diskusi ke depan, mungkin bisa nggak Pak kita buka akar masalahnya itu dulu. Akar masalahnya ya, Ya, pelajari akar masalah. Oke, ya. lanjut nih ke yang Kita lihat akar masalahnya di mana. Excel ya. Besar bawah. Kan, nih. Kita rekomendasikan ya. Yang keseluruhan dulu. Ya. Ini dia. Kita berada di level 1 D1 kualitas pembelajaran kita sedang. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran. Kegiatan yang akan kita benahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Ini inspirasinya Pak. Ya, jadi akar masalahnya tuh ya, kualitas pembelajaran sama itu Pak. Kita buka nanti di rapor PDK tadi itu yang akan muncul. Jadi kualitasnya yang kurang dari metode pembelajaran pada level 1 dan level 2 itu akan masalahnya. Kemudian lanjut yang ke di bawahnya tadi. Ini numerasi dari ini. Nah, lanjut. Yang numerasi ini mana? Di atas. Di bawah kena. Itu dia, ini dia. Oh, lanjut. Domain seperti yang sampaikan di awal tadi adalah domain aljabar atau perempuan pada domain aljabar dan geometri. Karena aljabar ya. Ya, itu yang masih kurang dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Oke, itu akan masalahnya pasal metode dan pada domain aljabar. Oke, silakan pasal ada usulnya. Atau ada yang lain dulu, silakan. Dalam pendekatan. Balik ke slide yang sebelumnya tadi. Oke, slide tadi. Slide tadi ya. Ya, ini intinya adalah pada kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Ya. Pak Rosi atau Bu Siska dulu. Oke, silakan Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba Pak, misalnya usulnya Pak, karena tadi numerasi yang nilainya rendah, numerasi itu kan termasuk ke pelajaran matematika ya Pak. Ya. Kalau usaha atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan, mungkin dengan apa Pak, menghubungkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan nyata anak. Contohnya seperti geometri yang Bapak bilang tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai macam media seperti gambar mungkin Pak, video pembelajaran atau media yang menarik bagi anak. Ya. Terus selanjutnya mungkin dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu yang pertama sekali Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siska. Dari Bu Siska ada 3 hal yang dapat kita tangkap ya. Usulannya adalah menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Artinya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu membawa anak-anak kita ke dunia nyata. Contoh dalam menghitung
Misalnya anak kelas 1 misalnya 1 ditambah 3. Apa kehidupan nyatanya? Ibu kelas 1 bawa batu atau bawa kayu atau bawa logika seperti itu. Di kelas tinggi contohnya apa? Contohnya adalah dalam menghitung. Ada kelas 6 ini yang menghitung uji laba, perbandingan ya, rasio. Itu kan bisa kita gunakan uang. Jadi anak kita bawa uang ke sekolah, kita hitung persentase berapa diuntungan, berapa modal. Itu tentunya dalam kehidupan nyata. Ya. Kemudian yang kedua dari Bu Siska adalah membuat berbagai media yang mendukung terhadap proses pembelajaran aljabar dan geometri. Ini hal yang kita tekankan pada tahun yang lalu, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah selama ini Bapak Ibu tidak memakai media? Barangkali sudah ya. Tapi kadang-kadang medianya tidak sesuai karena medianya tidak menarik bagi anak. Kemudian berikutnya adalah juga tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana Bapak Ibu bisa membawa anak-anak itu bisa belajar dengan enjoy. Terima kasih Bu Siska. Kita tampung dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya silakan Pak Rozi. Di dalam pengukuran mungkin dari secara keseluruhan antara numerasi dan literasi ini bisa kita gabungkan dalam sebuah kelompok pengukuran yang mana yang kita ukur ini adalah sebuah keterkaitan antara numerasi dan literasi. Ya. Jadi begitu dibuka tadi akar permasalahan di situ ada tertulis aljabar, Ya. yang dimana di situ ada koefisien, ada suku, ada variabel. Artinya berdasarkan ini dengan numerasi dan literasi itu terdapat pengukuran yang rendah, berarti kemampuan anak dalam memahami literasi kemudian dalam hitungan numerasi terdapat sebuah penurunan dalam pemahaman. Jadi maksudnya gini, apabila seandainya seorang anak kita beri ke dalam kehidupan nyata yang kurang memahami numerasi, dia akan gagal dalam penyelesaian literasi. Contoh, kemarin di dalam soal AMBK ada soal yang memberi sebuah contoh kemampuan lift dalam mengangkat beban. Yang mana beban ini lift mempunyai maksimum beban misalnya 5 ton. Masuk anak dengan masing-masing berat rata-rata adalah 20 kilo sebagai 4 orang, artinya baru mencapai 80 kilo. Kemudian masing-masing anak membawa beban 5 kilo ditambah 20 kilo, 80 tambah 20 baru 100 kilo. Pertanyaannya, berapa kapasitas yang masih mampu liftnya untuk mengangkat? Di situ anak banyak gagal juga Pak. Nah, berarti ada keterkaitan antara tingkatan kemampuan dasar tadi dan lanjutannya di situ Pak. Bisa jadi untuk meningkatkan kemampuan dari aljabar tadi berarti masing-masing tingkatan kita harus memantapkan masing-masing pada pos-posnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga begitu sampai ke pengukuran semacam AMBK, anak sudah tidak terlalu. Nah, kemudian di literasi tadi ada lagi sebuah pengertian yang anak tidak memahami bahasa-bahasa yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menyimpulkan ketika soal tersebut yang ditujukan kepada penilaian sekolah terhadap pendapat anak, kita mengambil alih semuanya sebab anak tidak memahami kata-kata tersebut. Ketika kita lihat sekilas, anak malahan mengerjakan guru dan sekolahnya sendiri Pak. Jadi kesimpulannya mungkin untuk peningkatannya kita harus memantapkan kata-kata tersebut dengan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memang harus selalu dan sering kita menggunakan kata-kata dalam pembelajaran, kata-kata yang sehingga anak tadi mungkin agak terseok-seok dalam membaca. Kemudian angka tadi kita mantapkan tiap-tiap tingkatannya, hitung-hitungan yang dalam tiap-tiap tingkatannya, sehingga ketika tingkatan penghitungan
dari tingkat kemampuan dalam penilaian asesmennya sudah tidak ada kendala. Oke. Makasih Pak Rozi. Itu aja, Pak. Makasih Pak Rozi. Akan kita ambil kesimpulan dari apa yang dikatakan dari Pak Rozi. Jadi kelemahannya itu adalah dari segi pemahaman seperti itu Pak Rozi ya. Kenapa terjadi kelemahan pemahaman terhadap anak dalam menyelesaikan soal-soal? Ketika dia dihadirkan bahasa-bahasa yang tidak dia pahami, maka anak-anak tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Tugas kita hari ini adalah mengulang kembali, artinya dari kemampuan literasi pemahaman anak kita masih kurang. Jadi kita ajarkanlah anak-anak kita kembali untuk kembali meningkatkan literasinya yang nantinya akan mendukung kemampuan numerasinya. Di sana terjadi ada namanya dulu dalam bahasa Indonesia itu membaca memindai ya. Jadi jangan bisa membaca memindai dan mengambil inti dari soal yang diberikan atau asesmen yang diberikan. Kalau kurikulum sebelumnya itu pemahaman anak terhadap soal cerita atau tidak ya seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu. Sama juga tadi Pak Rozi. Jadi apa yang kita lakukan tentu juga seperti sudah Ibu Siska tadi, kita mengajak anak-anak ini ke dunia nyata. Kemudian kalau dia dihadapkan kepada dunia nyata, tentu dia bisa memahami. Terutama ke daerah kita, lingkungan sekolah kita. Apa yang dari sekolah kita? Misalnya lingkungan di Kota Padang ini banyak duku. Jadi hitung-hitungan kita adalah duku. Berapa duku sekilo, berapa banyak duku sekarang itu yang dekat dengan lingkungan sekolah kita. Oke, barangkali itu Bapak Ibu. Atau ada yang lain Bu? Kalau biasanya kita media, sebenarnya ya seperti saya kata itu sudah kita lakukan, barangkali itu kelemahannya belum terwakilkan apa yang diinginkan oleh anak kita, barangkali kurang menarik atau kurang berminat anak-anak untuk mempelajarinya. Atau ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Trik kita bagaimana kita bisa menciptakan kualitas pembelajaran yang baik, otomatis nanti akan meningkatkan kemampuan dari numerasi anak-anak kita. Silakan lagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan pendapatnya. Masih ada, Bu Siska? Pasal, ya. Silakan. Kayaknya Pak untuk numerasi ini, walaupun ini bukan bidang yang saya ajarkan, tapi menurut hemat saya Pak, dalam numerasi ini kan dua sih dalam sini, logika dan kemampuan hafalan juga ikut di sini sebenarnya. Kecepatan anak tersebut berlogika tergantung kepada kemampuan hafalan anak tersebut. Dan itu kayaknya itu yang kurang sama kita Pak. Kalau masa kita sekolah dahulu 1 kali 1 itu sampai 9 kali 9 itu wajib dihafalkan, sehingga ketika ada soal logika numerasi maka kemampuan hafalan itu muncul juga. Di situ juga lah yang dapat nanti memudahkan anak untuk melogikakan numerasi tadi. Kayaknya itu juga salah satu pangkal dari masalah rendahnya numerasi kita Pak. Memang saya lihat anak-anak kita tidak ada yang menghafal sekali-kalian itu Pak. Kalau kita lihat kepada guru senior kita yang sudah pensiun Pak Mo dahulu, memang ada di situ kan 1 kali 1 memang menghafalkan kayak gitu kan. Sekarang saya belum, tidak ada lagi anak-anak kita mendengar yang hafalannya kayak gitu. Mungkin itu salah satu pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Artinya Bapak Ibu, penanaman konsep tetap lakukan yang menurut struktur mereka, dan kita flashback belakang pasalnya, artinya seperti menyelesaikan perkalian atau menghafal perkalian kata pasal itu. Kalau dulu namanya metode mencongak, jadi anak satu-satu ke depan menghafal kali-kalinya, kemudian setelah dihafal kali-kalinya baru kita tanaman konsepnya seperti itu ya. Barangkali itu bisa Bapak Ibu semua.
Jadi Bapak Ibu, artinya kita menyebut kembali ke belakang konsep-konsep dasar dulu yang pernah kita laksanakan waktu kita sekolah dulu ya. Oke, makasih Pak Sa. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu Mega, silakan. Ya Bapak Ibu, semuanya ini sebenarnya adalah tugas kita, tanggung jawab kita di sekolah kita ini. Artinya Bapak Ibu, kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seharusnya kita selalu berkolaborasi ya, antara sesama guru kelas 1, guru kelas 2 dengan kelas A, kelas 3, kelas 4, kelas B, kelas 5, dan kelas 6, kelas C. Itu sebenarnya salah satu inti kalau kita bisa meningkatkan proses pembelajaran atau proses pembelajaran kita dapat meningkat. Ada lagi kira-kira dari Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau usulkan? Tidak pas? Sudah ya? Baik Bapak Ibu, barangkali itu bisa jadi diskusi awal kita bagaimana kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran kita dapat meningkat di sekolah kita ini. Salah satu dari usul dari kawan tadi, Bapak Ibu dalam mengajarkan terutama numerasi yang cenderung ke bidang matematika, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Numerasi itu bukanlah matematika, tapi adalah pemahaman mengenai angka. Ya. Kita coba Bapak ya untuk membawa konsep anak-anak kita dalam proses pembelajaran ke dunia nyata. Kemudian Bapak Ibu yang kedua tadi kita simpulkan, kembali kita meninjau flashback belakang apa yang sudah kita rasakan yang menurut kita itu sangat bermanfaat, seperti metode-metode yang dilakukan oleh guru kita yang terdahulu yang masih membekas di otak kita tentang metode yang digunakan oleh guru kita terdahulu, seperti di matematika menghafal perkalian dengan cara mencoret. Kemudian dalam literasi, dalam menulis kembali dengan mempertimbangkan ejaan yang disempurnakan kalau dulu. Kalau sekarang namanya EB baru. Ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya EYD, sekarang EB, ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir tadi, supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar, tentu kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak kita bisa berminat. Karena Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah berbeda zamannya. Kita zaman X, Y, generasi Z. Sekarang anak-anak kita ini berada di generasi Alpha, beda dengan kita. Penanganannya, cara mengasuhnya utawanya beda dengan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sekarang dalam proses pembelajaran memaksakan kemauan kita kepada anak, tapi bagaimana kita bisa masuk ke dunia anak yang generasi Alpha ini dan bisa menyelesaikan pembelajarannya dengan baik. Barangkali itu Bapak Ibu sebagai diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kesimpulan kita yang 3 ini bisa, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas masing-masing. Ingat Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi, kita berusaha untuk selalu berkolaborasi untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.